Saya rasa Bapak sedih kalau lihat keadaan kita seperti ini. Jadi apa yang sudah beliau bangun selama ini kok kelihatannya tidak maju, tapi agak sedikit mundur. Artinya pada waktu itu kita bertaruh juga, kalau Pak Harto tidak jatuh, orang-orang seperti saya ini habis sudah. Putri Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto, menilai apabila masih hidup, ayahnya akan sedih apabila melihat keadaan bangsa Indonesia yang disebutnya mengalami sedikit kemunduran pada saat ini. Hal itu ia sampaikan usai acara peringatan Hari Ulang Tahun Soeharto yang ke-100 yang digelar di Masjid Atin, Kompleks Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa, 8 Juni 2021. Proklamator Republik Indonesia ini, Soekarno, dia sakit, dirawat, dan dokter yang disuruh merawat oleh Soeharto ternyata bukan dokter manusia tapi dokter hewan. Enggak, ini kualitas kekejamannya seperti apa orang seperti ini. Pak Harto juga bisa minta ke Yang Maha Kuasa di sana supaya bisa menolong bangsa ini terlepas dari masalah-masalah yang ada yang kita hadapi sekarang ini. Namun bantuan IMF tak juga bisa memperbaiki keadaan. Harga bahan kebutuhan pokok terus melonjak sehingga menimbulkan keresahan sosial yang luar biasa. Rakyat mulai menyalahkan pemerintah yang korup sebagai biang keladi. Itu awal. Dan kita lihat orang bilang ketika seseorang lahir dengan darah, dia akan turun juga dengan darah. Itu yang terjadi dengan Soeharto. Terlepas dari itu, politikus Partai Berkarya itu berharap agar masyarakat bisa meneladani berbagai kiprah dan kontribusi yang sudah disumbangkan Soeharto dan istrinya, mendiang Tin Soeharto bagi Indonesia. Dia merubah haluan Republik ini dari sebuah sistem ekonomi yang nasionalistik menjadi ekonomi yang kapitalistik, dari sistem ekonomi yang pro nasional menjadi pro asing. Menurutnya, sepanjang hidup Soeharto selalu berjuang untuk bangsa Indonesia dari jerat kemiskinan. Ia juga meminta masyarakat untuk senantiasa mendoakan mendiang Soeharto dan Tin Soeharto. Setahu saya, Pak Harto sepanjang hidupnya berjuang untuk bangsa ini agar terlepas dari kemiskinan dan kebodohan, kata dia. Dia meronta-ronta, menangis, bernyanyi segala macam, dikerang ledek, yang malah disiksa. Itu dia disekapnya di sel sebelah saya, malam-malam jerit-jerit. Kan kita justru kalau dengar kayak gitu kan malah gak asik. Utang luar negeri zaman pemerintahan Joko Widodo disebut-sebut mengalami kenaikan. Utang luar negeri di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus membengkak, bahkan tembus hingga 6.000 triliun. Puluhan ribu orang berbaris di Jogja menuju keraton agar Pak Harto turun dan tidak bisa ditawar. Krisis ini membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0%. Utang luar negeri per Maret 1998 mencapai 137 miliar dolar Amerika Serikat, sementara cadangan devisa tinggal sekitar 12 miliar dolar. Pemerintah Orde Baru pun terpaksa meminta bantuan IMF dengan menandatangani Letter of Intent pada 15 Januari 1998 di kediaman Soeharto. Sudah berhenti? Belum. 27 Juli. Penculikan mahasiswa, aktivis dan sebagainya. Pernah tidak ketemu dengan orang tua itu? Bagaimana kita mau bicara rekonsiliasi? Berdasarkan data dari Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia mencapai 408,6 miliar US dollar atau setara dengan 6.026,5 triliun. Hari Soeharto pada rezimnya mewariskan hutang yang ditanggung oleh generasi kita itu 1.200 triliun lebih. Pada kuartal kedua 2020, jumlah utang meningkat 5% secara tahunan dari 391,8 miliar dolar Amerika pada kuartal kedua 2020. Begitu kita disiksa, segala macam, di-strom, digebuki. Yang paling menderita bukan di-strom, tapi kalau disuruh lihat temannya disiksa, itu jauh lebih menderita. Bagi Payan Siahaan, reformasi bukan sekedar terbukanya keran demokrasi. Jatuhnya kekuasaan Orde Baru harus ditebus mahal. Kehilangan putra kesayangan, Ucok Munandar Siahaan. 16 tahun sudah Ucok lenyap tanpa jejak. Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas ini merupakan satu dari 13 orang korban penghilangan paksa yang hingga kini belum kembali. Namun bantuan IMF tak juga bisa memperbaiki keadaan.
Harga bahan kebutuhan pokok terus melonjak sehingga menimbulkan keresahan sosial yang luar biasa. Rakyat mulai menyalahkan pemerintah yang korup sebagai biang keladi. Di sini. Tapi 78 saya ikut demo yang kemudian waktu itu ditembaki mahasiswa, ada yang masuk penjara, korbannya seperti Heri Ahmadi, Rizal Ramli, Magdir Ismail dan sebagainya itu yang kemudian dipenjarakan pada tahun 78 itu. Namun pemerhati politik dan ekonomi Rustam Ibrahim justru menyebut Presiden Soeharto sebagai bapak utang luar negeri. Hal ini karena Presiden Soeharto sudah berutang sejak 1967 hingga lengser dari jabatan presiden, sehingga utang-utang yang ada saat ini sifatnya warisan dan bahkan meneruskan. Bagaimana kita bercerita tentang 500.000 sampai 2 juta orang PKI yang dibantai? Hanya komunis yang dibantai? Tidak, 84 ratusan umat muslim di Tanjung Priuk dibantai. Pernyataan ini disampaikannya melalui unggahan akun media sosial Twitternya @RustamIbrahim. Kalau mau jujur bernarasi, sebetulnya bapak utang luar negeri Indonesia adalah Presiden Soeharto. Untuk pembangunan beliau berutang sejak 1967 dan menambah utang setiap tahun sampai lengser pada 1998. Anda nggak mau berdamai? Silakan. Kita pengen pelurusan sejarah. Kita nggak pengen bangsa ini dibangun dengan, tentu tidak mungkin membangun Indonesia ini dengan dendam, itu iya. Ya. Rekonsiliasi iya. Terus kalau rekonsiliasi ada yang bersalah dan ada yang dimaafkan. Hari ini Soeharto tidak pernah menyatakan dirinya salah. Presiden-presiden berikutnya hanya meneruskan menambah utang sambil membayar cicilan dan bunga utang. Tweetnya Kamis 27 Agustus 2020. Artinya pada mulanya Pak Harto itu adalah orang yang memang dianggap penyelamat terhadap bangsa ini. Tetapi sejak tahun 78 itu sudah terasa bahwa korupsi sudah mulai merajalela dan itu baru berhasil kita menjatuhkannya pada tahun 98. Jadi dulu saya adalah orang yang secara politik sangat tidak suka dengan Orde Baru, sehingga saya ikut turun. Lebih lanjut, Rustam menjelaskan untuk menjamin rezim Orde Baru, Soeharto bisa diberi utang. Bahkan pada tahun 1967 itu pun dibentuk konsorsium negara-negara pemberi utang yang dinamakan Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI. Di dalam ada sejumlah negara dan lembaga-lembaga keuangan seperti Bank Dunia, IMF, dan ADB. Kalau kita bicara Kalau rekonsiliasi versi Afrika Selatan, versi Nelson Mandela, dia bilang forgive but not forgot, maafkan tapi tidak lupakan. Tapi dibangun di atas syarat-syarat. Pertama, pengakuan. Di mana orang-orang itu dikuburkan? Di lautkah? Dibakarkah? Atau ditanam? Kalau ada yang ditanam, di mana tempatnya? Coba. Negara sebentar. Negara harus akui itu. Kemudian IGGI bubar pada tahun 1992, lalu dibentuk lagi kelompok negara-negara pemberi utang dengan nama baru, yakni Consultative Group on Indonesia atau CGI, hingga berakhirnya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998. Sehingga dengan utang setiap tahun tersebut, Soeharto membangun Indonesia. Hasilnya selama 32 tahun tentu cukup banyak. Di antaranya orang miskin berkurang dan pendapatan per kapita rakyat Indonesia naik sekitar 20 kali lipat, yakni dari 50 menjadi sekitar 1.000 US dollar per tahun. Setiap hari Indofood mendapatkan keuntungan dari selisih gandum murah yang diimpor dari Amerika Serikat 1 miliar rupiah. Dengar apa dulu. jasanya? Begini. Setiap jengkal tanah yang dia bangun jalan, pasti di ujung ada usahanya. Apa jasa dia? Seperti saya kemukakan di atas, presiden-presiden berikutnya, Habibie, Gus Dur, Megawati, SB, dan Jokowi hanya meneruskan dalam arti menambah utang atau membayar cicilan plus bunga dalam dolar Amerika Serikat, yang tentu membutuhkan rupiah yang lebih banyak karena nilai tukar sedang merosot. Cuitnya lagi. Rustam melanjutkan, namun sejak Presiden Habibie hingga Jokowi di tahun 2019, kesejahteraan rakyat juga meningkat. Bahkan selama periode 1998 sampai 2019, PDB per kapita meningkat 4 kali lipat
dari 1000 US listrik pedesaan dan lain-lain.